Kapolri pimpin serah terima jabatan Kapolda Aceh dan kenaikan pangkat 4 perwira. Pasca penyerangan KKB, penerbangan, logistik, dan aktivitas masyarakat Oksibil kembali normal. Polantas Jayapura hadir bantu masyarakat terutama anak-anak untuk memberantas buta aksara. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Jumat 29 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin serah terima jabatan Kapolda Aceh dari Irjen Pol Ahmad Haidar yang akan memasuki usia pensiun ke Irjen Ahmad Kartiko. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin serah terima jabatan Kapolda Aceh yang baru. Kegiatan serah terima jabatan ini dilaksanakan di Aula Rupatama Mabes Polri pada hari Jumat 29 September 2023. Kapolda Aceh yang baru yakni Irjen Pol Ahmad Kartiko ditunjuk menjadi Kapolda Aceh menggantikan Irjen Pol Ahmad Haidar yang dimutasi dalam rangka pensiun. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Dalam kesempatan ini juga dilakukan kenaikan pangkat untuk 4 perwira Polri. Yang pertama dari Irjen ke Komjen, yakni Komjen Pol Pancaputra, dari Brigjen ke Irjen, yakni Irjen Pol Benone Jezaza Luhena Pesi, dan Irjen Pol Adi Cahyo Hurek Mulyono. Kemudian yang keempat adalah Brigjen Pol Erwin Faisal yang naik pangkat dari Kombes Pol ke Brigjen Pol. Dari Jakarta, Fajar Mariansyah, Polri TV. Aktivitas masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, pasca penyerangan dan penembakan telah berjalan normal seperti biasa. Tanggal 18 dan 19 September 2023 lalu, KKB melakukan penyerangan dan penembakan hingga pembakaran di distrik Serambakon dan distrik Oksibil. Kegiatan masyarakat di distrik Serambakon dan distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, kini sudah berjalan seperti biasa. Warga sudah beraktivitas secara normal pasca penyerangan dan penembakan hingga pembakaran yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata Papua. Saya sekarang berada di Oksibil, Pegunungan Bintang. Sekarang situasi sudah kembali normal. Setelah beberapa saat waktu yang lalu ada gangguan dari kelompok kriminal bersenjata atas nama Ananias Natimimin, di mana satu orang dari anggota Brimob Damai Karten gugur. Tapi setelah beberapa hari ini situasi sudah kembali normal dan aktivitas masyarakat sudah berjalan dengan baik, dan insya Allah ke depan kita akan terus menjaga situasi Kamtipmas. Insya Allah saya didampingi Kapolres Pegunungan Bintang akan terus menjaga situasi ini
terus dalam situasi yang kondusif. Begitu juga dengan pelayanan penerbangan di Oksibil tetap berjalan normal. Aparat keamanan menjamin adanya keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Menindaklanjuti dari hasil rapat kemarin ya bersama pihak kepolisian, dalam hal ini dari Polres Pegunungan Bintang, terus Dandim Yaukimo bersama Bapak Bupati dan Wakil Bupati, bahwasanya memang meminta dan telah memberikan jaminan agar pesawat terbesar dalam hal ini ATR, jenis ATR yang dilayani oleh Trigana untuk mulai beroperasi seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini sudah terrealisasi dengan adanya penerbangan penumpang 1 kali dan untuk barangnya 3 kali, 3 flight seperti itu. Harapannya ke depan agar sekiranya dapat diikuti oleh operator-operator yang lainnya seperti itu. Serangan yang dilakukan KKB pada tanggal 18 dan 19 September lalu tak hanya menewaskan 1 polisi, tapi juga melukai 2 warga setempat. Tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Polres Brebes Polda Jawa Tengah berhasil menangkap 2 pelaku begal yang beraksi di 3 tempat. Dalam menjalankan aksinya, para begal menggunakan kekerasan dan senjata tajam. Berawal dari laporan masyarakat tentang adanya aksi begal yang meresahkan, Resmo Polres Brebes Polda Jawa Tengah segera melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dan patroli, tim Resmo Polres Brebes mendapatkan informasi ada terduga pelaku pembegalan yang akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor hasil pencurian. Pelaku tidak menyangka kalau gerak-gerik mereka sudah terpantau oleh polisi. Polres apa? Saya dari Polres. Oh, apa mana? Apa ini? Ini tapi mah nggak tahu apa. Apa ya? Bicara sama. Ada apa emang? Diem. Iya. Paham nggak? Kamu ikut saya ke Polres. Interogasi pelaku sempat tidak mengakui perbuatannya. Namun akhirnya pelaku mengakui perbuatannya yang dilakukan bersama 3 temannya. Pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pasal 365 KUHP, di mana 2 orang pelaku ini atas nama Saudara Willy, warga Karangmalang Ketanggungan, usia 23 tahun, dan satunya lagi adalah Saudara Muhammad Irfan, warga Duku Tengah Ketanggungan, usia 18 tahun. Jadi mereka diduga keras telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdapat di wilayah hukum Kabupaten Brebes sebanyak kurang lebih 3 TKP. Di antaranya yaitu yang pertama TKP Banjarharjo pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 3 dini hari terhadap salah seorang korban perempuan usia 50 tahun yang merupakan pedagang sayur yang pada saat itu hendak pulang ke rumah seusainya berjualan di pasar. Yang mana pada saat perjalanan si korban ini dihampiri atau didatangi oleh 2 orang pelaku. Kemudian korban ini ditendang dari kendaraannya hingga terjatuh dan pelaku menodongkan senjata tajam celurit. Sehingga korban tak berdaya, pelaku berhasil mengamankan ataupun mendapatkan kendaraan milik korban, termasuk juga tas yang berisi barang berharga milik korban. Kemudian yang kedua, TKP di Kecamatan Kersana pada tanggal 19 September 2023 sekira pukul 4 dini hari terhadap salah seorang perempuan usia kurang lebih 32 tahun yang pada saat itu hendak berjualan ikan di pasar, yang mana pada saat di jalan sepi korban ini didatangi oleh pelaku, kemudian pelaku memberhentikan kendaraan korban dan menodongkan senjata tajam terhadap korban. Pada saat itu pelaku meminta kepada korban untuk menyerahkan kendaraan yang dikendarainya, sehingga pelaku berhasil mendapatkan kendaraan milik korban. Tim Respon Polres Brebes akan terus melakukan patroli dan menindaklanjuti laporan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tim Humas Polres Brebes Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.